Pernahkah Anda membayangkan jika komputer yang kita gunakan saat ini, sehebat dan secepat apapun, hanyalah permulaan dari sebuah revolusi jauh lebih besar? Bayangkan sebuah teknologi yang dapat memecahkan masalah-masalah paling kompleks di dunia, memproses data dalam jumlah tak terbayangkan, dan bahkan membantu kita memahami misteri alam semesta lebih dalam. Inilah masa depan kuantum chip dan Anda sedang bersiap memasuki gerbangnya. Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik teknologi yang akan mengubah segalanya. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih telah mampir ke Berbau Science Channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk memperkaya wawasan dan informasi seputar sains. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke topik quantum chip, mari kita bicarakan dulu apa itu komputasi kuantum. Komputasi kuantum, quantum computing, adalah cara baru dalam memproses dan menyimpan informasi yang berbeda jauh dari komputer klasik kita. Komputer klasik menggunakan bit yang hanya punya dua keadaan, yaitu 0 atau 1. Tetapi di dunia kuantum, kita menggunakan yang disebut qubit atau quantum bit, yang bisa berada dalam superposisi antara 0 dan 1 secara bersamaan. Bayangkan saja, qubit ini dapat mengeksekusi berbagai kemungkinan dalam waktu bersamaan, memungkinkan pemrosesan data yang jauh lebih dahsyat. Konsep superposisi ini mudahnya seperti kucing Schrödinger yang terkenal dalam teori kuantum, kucing, yang bisa hidup dan mati sekaligus sebelum kita mengamatinya. Di komputer kuantum, qubit dapat memanfaatkan sifat superposisi ini untuk melakukan berbagai perhitungan secara paralel, sehingga meningkatkan kecepatan secara eksponensial. Inilah yang membuat komputasi kuantum begitu revolusioner. Namun, ini bukan soal superposisi saja. Ada fenomena lain yang disebut entanglement atau keterikatan kuantum. Ketika dua qubit terentang, perubahan di salah satunya secara misterius memengaruhi yang lain, bahkan jika mereka terpisah jarak jutaan kilometer. Fenomena ini menciptakan peluang besar untuk melakukan kalkulasi bersama-sama dengan efisiensi luar biasa. Ini seperti memiliki puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan otak yang bisa terhubung secara instan. Dan di balik fenomena inilah, quantum chip hadir sebagai otak utama dari komputer kuantum. Sekarang, apa yang membedakan quantum chip dari chip komputer biasa? Chip pada laptop atau ponsel kita adalah silicon-based chip. Ia diisi dengan miliaran transistor yang ukurannya makin lama makin kecil. Namun, tetap ada batasan fisik di mana kita tidak bisa lagi memperkecil transistor tanpa kehilangan fungsi atau menimbulkan efek negatif. Berbeda dengan quantum chip, ia tidak mengandalkan transistor konvensional, melainkan memanfaatkan sifat-sifat fisika kuantum pada partikel subatom. Di dalam quantum chip, qubit dapat dibangun dengan berbagai cara, seperti memerangkap ion di medan elektromagnetik, menggunakan superkonduktor pada suhu sangat rendah, atau bahkan menggunakan titik-titik kuantum. Tujuan utamanya sama, menciptakan keadaan kuantum yang stabil, di mana qubit dapat menyimpan dan memanipulasi informasi dengan presisi. Tantangan utama pada quantum chip adalah menjaga qubit tetap stabil. Qubit sangat rentan terhadap gangguan, noise, seperti getaran, radiasi elektromagnetik, bahkan panas. Itulah sebabnya sistem komputer kuantum biasanya dioperasikan di suhu mendekati nol absolut, sekitar minus 273 derajat Celcius, agar qubit tidak decohere atau kehilangan sifat kuantumnya. Quantum chip dirancang dalam lingkungan cryogenik yang benar-benar dingin, dilapisi beragam pelindung untuk mengisolasi qubit dari gangguan luar. Ini membuat desain dan proses produksinya jauh lebih rumit dan mahal ketimbang chip silikon biasa. Tetapi, upaya ini sepadan dengan potensi komputasi yang bisa dihasilkan. Jadi, siapa saja yang sedang berlomba-lomba mengembangkan quantum chip
Ada nama-nama besar seperti IBM, Google, dan Intel yang telah memimpin berbagai riset dan pengembangan komputer kuantum. IBM misalnya telah meluncurkan IBM Quantum System One yang diklaim sebagai salah satu platform quantum computing komersial pertama. Mereka terus merilis quantum chip dengan jumlah qubit yang semakin meningkat. Di sisi lain, Google juga sempat membuat gebrakan dengan klaim quantum supremacy pada tahun 2019 melalui prosesor kuantum bernama Sycamore. Mereka menunjukkan bahwa komputasi kuantum mampu memecahkan tugas spesifik dalam waktu 200 detik, yang konon setara dengan 10.000 tahun komputasi di superkomputer klasik. Meskipun klaim ini masih diperdebatkan, demonstrasi tersebut tetap memberi kita gambaran betapa kuatnya teknologi ini. Tak ketinggalan, Microsoft dengan platform Azure Quantum dan Intel dengan Tangle Lake-nya. Ada juga pemain khusus seperti Rigetti dan IonQ yang fokus membangun quantum chip dengan pendekatan superkonduktor atau teknologi ion trap. Semakin hari, jumlah qubit yang bisa mereka integrasikan ke dalam chip terus bertambah. Mungkin saat ini kita masih di kisaran puluhan hingga ratusan qubit, tapi targetnya adalah mencapai ribuan hingga jutaan qubit agar benar-benar bisa menyentuh potensi komputasi yang revolusioner. Semua perusahaan ini tidak hanya berlomba-lomba membuat chip, tetapi juga menciptakan ekosistem software dan algoritma. Mereka tahu, quantum computing bukan cuma soal hardware, tapi juga bagaimana kita memprogram dan mengoptimalisasi algoritma untuk memecahkan masalah real seperti kimia, kecerdasan, buatan, kriptografi, dan banyak lagi. Anda mungkin bertanya, untuk apa semua kerumitan ini? Kenapa kita repot-repot membuat chip di suhu sedingin luar angkasa? Jawabannya adalah potensi tidak terbatas yang ditawarkan. Aplikasi quantum chip di masa depan sangatlah luas dan dahsyat. 1. Bidang kimia dan farmasi. Salah satu manfaat besar adalah dalam memodelkan reaksi kimia. Komputer klasik kerap kesulitan mensimulasikan reaksi kompleks seperti perancangan obat, material baru, atau senyawa kimia. Dengan quantum chip, kita dapat mensimulasikan molekul yang rumit secara lebih akurat. Hal ini dapat mempercepat penemuan obat, material superkonduktor suhu tinggi, hingga katalis industri yang lebih efisien. 2. Optimalisasi, logistik, keuangan, manufaktur. Quantum computing dapat memecahkan masalah optimalisasi rumit seperti rute pengiriman barang yang paling efisien, manajemen jaringan listrik, hingga pemodelan risiko finansial. Sifat qubit yang mampu mengeksplorasi banyak kemungkinan, sekaligus memungkinkan kita menemukan solusi optimal yang saat ini terlalu mahal atau mustahil dicapai dengan superkomputer biasa. 3. Kriptografi dan keamanan. Ada juga dampak besar pada kriptografi. Quantum chip berpotensi memecahkan sistem enkripsi yang saat ini dianggap aman. Di sisi lain, ia juga membuka era quantum kriptografi yang jauh lebih sulit diretas. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, keamanan data bisa terancam. Di sisi lain, kita bisa merancang sistem keamanan yang nyaris tak tertembus dengan mekanisme kuantum. 4. Kecerdasan buatan AI. Bayangkan AI yang tak lagi terbatas oleh kapasitas pemrosesan komputer klasik. Quantum machine learning adalah bidang baru yang menjanjikan kemampuan untuk memproses data jauh lebih cepat, melakukan training model AI dengan skala data yang masif, dan mencapai level kecerdasan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Anda mungkin berpikir, oke, jadi qubit itu luar biasa. Tapi bagaimana sebenarnya orang menciptakan qubit di dalam sebuah chip? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Pembuatan quantum chip umumnya dilakukan di laboratorium atau fasilitas manufaktur khusus yang dilengkapi clean room tanpa debu dan partikel dengan perlengkapan litografi canggih. Untuk jenis qubit superkonduktor, misalnya, material seperti aluminium atau niobium ditempatkan di atas wafer silikon atau safir. Lalu dibuat rangkaian-rangkaian mikroskopis yang bisa berfungsi sebagai qubit saat didinginkan hingga suhu sangat rendah.
Proses pembuatannya bisa melibatkan litografi ultraviolet, UV, atau bahkan litografi elektron, agar pola rangkaian yang diinginkan bisa dicetak dengan presisi nanometer. Setelah qubit dibuat, mereka diuji di dalam chamber yang diset, sangat dingin dengan helium cair. Kita harus memastikan qubit tersebut dapat bertahan dalam kondisi stabil selama jangka waktu tertentu, karena sekecil apapun gangguan, qubit bisa rusak, keadaan superposisi hilang, dan data pun lenyap. Inilah mengapa alat-alat untuk kuantum computing terlihat besar dan rumit. Meski chipnya sendiri tampak kecil, kita butuh perangkat pendingin berlapis-lapis, sistem vakum, hingga sirkuit kontrol yang rumit untuk membaca dan menulis data ke qubit. Tantangan terbesar adalah menjaga chip tetap dingin dan bebas gangguan, serta merancang perangkat elektronik yang bisa mengontrol qubit tanpa menyebabkan panas berlebih. It's like balancing on a tightrope di dunia subatomik. Meskipun terdengar menakjubkan, quantum chip saat ini masih berada dalam tahap pengembangan awal. Tantangan terbesar datang dari noise dan decoherence. Qubit sangat rapuh. Interaksi sekecil apapun dengan lingkungan bisa membuatnya kehilangan sifat kuantum. Akibatnya, komputasi kuantum kerap menghasilkan kesalahan, error yang cukup besar. Para ilmuwan dan insinyur berlomba-lomba mengembangkan teknik error correction untuk mengatasi hal ini. Konsep quantum error correction berbeda dan jauh lebih rumit ketimbang error correction di komputer biasa, karena kita harus mempertahankan informasi kuantum tanpa menghancurkan keadaan qubit itu sendiri. Untuk setiap qubit logis, mungkin diperlukan puluhan hingga ratusan qubit fisik untuk menanggung koreksi kesalahan. Selain masalah teknis, ada pula tantangan biaya dan infrastruktur. Quantum chip tidak bisa sembarangan disimpan di rak toko. Mereka butuh laboratorium khusus dengan pendingin cryogenik. Biayanya pun sangat mahal. Tak heran jika sejauh ini perusahaan besar dan lembaga riset dengan dana melimpah yang bisa menekuni bidang ini. Apakah ini berarti quantum chip akan segera berada di laptop Anda dalam waktu dekat? Mungkin masih agak jauh. Namun, banyak ahli memprediksi bahwa dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, kita akan melihat kemajuan signifikan. Peningkatan jumlah qubit, stabilitas, dan ketersediaan komputasi kuantum di cloud akan menjadi terobosan besar. Bahkan sekarang, beberapa platform seperti IBM Quantum Experience sudah menyediakan akses online untuk eksperimen kuantum secara terbatas. Bayangkan bagaimana anak-anak muda di era mendatang bisa bermain dengan qubit di laboratorium virtual, mendeploy algoritma kuantum untuk memecahkan masalah nyata. Ini akan membuka peluang inovasi luar biasa. Dari penemuan obat baru, perancangan, material ultra kuat, hingga merancang sistem keamanan data paling canggih, dunia akan menjadi tempat yang sangat berbeda ketika quantum chip menjadi bagian utama infrastruktur komputasi kita. Kita juga akan memasuki era quantum machine learning, QML, yang dapat membawa AI ke level baru. Algoritma AI yang ditenagai mesin kuantum berpotensi belajar dan beradaptasi jauh lebih cepat dibandingkan AI saat ini, menciptakan skenario yang sulit dibayangkan. Namun, di balik itu, kita juga perlu menyiapkan etika, regulasi, dan tanggung jawab, karena teknologi sebesar ini pasti membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Meski masih banyak kendala, perkembangan yang ada sekarang sudah menunjukkan bahwa masa depan komputasi kuantum akan terang benderang. Teknologi ini akan membentuk peradaban baru di mana masalah-masalah paling rumit bisa diselesaikan, penemuan baru bermunculan, dan kecerdasan buatan melesat jauh melampaui kemampuan saat ini. Kalau Anda suka dengan konten seperti ini dan ingin mengetahui lebih dalam soal teknologi masa depan, pastikan Anda menekan tombol like, berikan komentar Anda di bawah, dan yang terpenting, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang haus ilmu dan inspirasi agar kita bisa bersama-sama menyambut era kuantum ini dengan penuh semangat.